Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumapal Talks. Nah, kali ini saya tidak ditemani oleh rekan biasanya ya, karena saya ditemani oleh ibu kita, Ibu Fania. Halo, jadi hari ini untuk podcast kali ini yang bakal nemenin Hawa adalah saya, Ya, Ibu Fania, betul. buat yang belum kenal sama saya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Ibu Dr. Siti Aminah, MSy, dan Bapak Hijrah dari PT Pendar Yogyakarta. Halo Ibu, Bapak. Halo, Apa kabar Bapak, Ibu? alhamdulillah sehat walafiat. Oke, saya mewakili rekan-rekan guru dan siswa di sini mengucapkan selamat datang di SMA 4 dan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sosialisasi dan tes minat bakat untuk anak-anak SMA Negeri 4, terutama untuk kelas 3 ya Bapak Ibu ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama SMA 4 yang sangat baik sekali dalam menerima program kami dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi sebelum kita berbincang lebih jauh, Iya. Ibu bisa nggak Ibu dan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton biar lebih jelas nih dari mana sih? Iya, baik. Para pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan saya Ibu Siti Aminah, Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Salam kenal di situ. Salam kenal. Ya. Silakan Bapak. Saya juga Iya dong, Oke, biar baik. makin akrab nih, Bener. Pak, biar makin Makasih. akrab. Kenal maka tak sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman izin perkenalkan, nama saya Hijrah Saputra. Saya adalah perwakilan dari PT Pendar Pelita Nusantara Yogyakarta yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat manusia. Oke, terima kasih, salam kenal ya Bapak. Kayaknya Bapak harus ke sini-sini. Iya nih. Oke. Berbincang tentang bakat dan minat siswa ya, Ibu Bapak. Nah, Oke. bisa dijelaskan apa itu bakat dan minat siswa? Ya, jadi begini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak yang dilahirkan itu diberikan karunia oleh Allah berupa potensi bakat yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain yang memang dibawa sejak lahir. Nah, dalam ilmu pendidikan peran daripada bakat ini tentu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan anak memilih bidang keahlian di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu sebenarnya setiap orang, ya, setiap anak, setiap orang tua dan juga guru perlu mengetahui, bagi orang tua perlu mengetahui apa bakat yang atau potensi yang dimiliki oleh anaknya. Demikian juga guru-guru kami mengharapkan bisa mengenali siswanya, potensi-potensi yang ada pada diri siswa, serta membimbing siswa tersebut untuk bisa memilih jurusan-jurusan, bidang-bidang keahlian ke depan sesuai dengan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga kita harapkan anak itu nanti benar-benar maksimal, ya. Jadi tidak salah arah, ya. Minatnya sesuai dengan bakatnya. Jangan sampai anak memiliki minat yang tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki, ya. Karena hanya ingin ikut-ikut dengan temannya, ya. Misalnya temannya memilih A, terus dia juga memilih A, padahal sebenarnya dia tidak memiliki potensi yang sama dengan temannya. Oke. Sebelum untuk keminat dan bakat nih Bu, kalau anak-anak zaman sekarang itu kan suka tes-tes online, tes kepribadian. Apakah tes-tes kepribadian itu merupakan salah satu langkah sebelum anak itu lebih mengenal dirinya dan minatnya dia di kemudian hari atau gimana? Ya, kalau tes kepribadian di sini kan kita harus bedakan ya. Setiap tes itu punya spesifikasi, arahnya kemana. Kalau mungkin tes kepribadian yang dimaksud di sini, apakah dia dalam bentuk sikapnya atau dalam menguji kecerdasan sosialnya. Nah, tetapi untuk minat bakat ini, untuk bakatnya tentu kemampuan yang kita lihat, potensi dasar yang dia miliki. Oke. Soalnya kan banyak ya Bu ya anak-anak zaman sekarang itu suka ngecek
kepribadiannya dia gimana, introvert atau ekstrovert gitu. Iya. Terus nanti ketika mereka sudah dapat hasilnya tuh walaupun secara online, terus nanti ujung-ujungnya mereka saya introvert nih. Kalau introvert biasanya kerjanya bagusnya ini Iya. gitu. Ya bagus seperti itu ya. Jadi kan setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan. Termasuk jenis kepribadian yang dimiliki tadi. Orang ekstrovert tentu juga punya kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Orang introvert juga seperti itu. Dia kelebihannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, kita harapkan untuk anak-anak setelah mengenal kepribadian yang dia miliki, dia lebih bisa meningkatkan ketajaman kompetensi yang dia punya. Sekaligus dia bisa mencari solusi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Kalau Hawa sendiri gimana? Pernah nggak ngecek-ngecek kepribadian gitu via Google, via online gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sih. Belum. Soalnya Tapi biasanya kalau dilihat dari Hawa ini, dia adalah memiliki kecerdasan linguistik ya, bahasa. Tapi saya yakin untuk anak yang seperti Hawa ini, dia kurang suka pada pelajaran-pelajaran matematika dan fisika. Iya, betul Udah sekali. kelihatan. Jadi ada anak yang memang kalau dia mempunyai kecerdasan berbicara ya, kemampuan retorika yang baik itu, dia sudah jelas arahnya kemana, bisa jadi pengacara, bisa jadi penyiar seperti ini. Ya memang Amin. ya mau mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan bakat dan kekuatan yang ada pada dirinya. jujur sih Bu, saya kan ngajar di kelasnya Hawa nih. Saya kan guru bahasa Indonesia dan Hawa itu kalau udah pelajarannya itu lagi diskusi atau ngomong ke depan, dia nomor satu. Karena tersalur bakatnya. Iya, betul sekali. Jadi tinggal lingkungannya lagi aja Ibu mendukungnya gimana, dia juga usaha. Ya, sekolah bagaimana menyalurkan bakatnya ini sudah sangat luar biasa, bisa menemukan Hawa dan bisa menyalurkan bakat yang dimiliki dalam podcast yang ada di SMA Negeri 4. Iya, Hawa kan yang bawain podcast biasanya Bu. Oh iya. Hawa ada yang mau ditanya lagi? Ini Bapak kan dari PT Yogyakarta ya Pak ya. Tadi kesini langsung dari Yogyakarta atau dari Balikpapan Pak? Tadinya aku pikir aku diangguri. Oh enggak Pak, Enggak ternyata ya. Iya gantian. Aman berarti. Iya. Berangkatnya dari Samarinda. Aman kok. Kita kira dari Yogyakarta sana langsung Pak. Sebagian ya, Ya. timnya dari. Terbang. Ya. Oke, tadi yang Bapak lakukan saat ketemu sama anak-anak kelas 12 kan asesmen ya Pak? Asesmennya itu yang seperti apa sih, bisa bantu jelasin nggak Pak? Oke, sebelum masuk ke proses asesmen itu pertama bicara melengkapi apa yang disampaikan sama Ibu Siti Aminah. Ini ada fakta yang menarik gitu ya. Ini ada 3 hal yang paling menarik. Fakta yang pertama adalah 93% anak SMA, SMK dan sederajatnya itu tidak tahu akan apa ke depannya. Benar. 34% mahasiswa itu menyatakan salah jurusan. Setuju saya Pak. 92% orang yang bekerja setelah lulus tidak bekerja sesuai dengan bakatnya. Itu fakta. Itulah makanya kemudian bakat itu merupakan hal yang perlu ditelusuri lebih dalam. Dan itu yang kemudian kita kembangkan, dan itu yang kemudian kita sampaikan dan coba kita ubah mindset kepada para peserta didik di kelas 12 tadi untuk mengetahui bakat mereka apa. Harapannya adalah bahwa ketiga hal itu tidak terjadi pada saat mereka nanti memasuki proses-proses lanjutannya. Seperti itu. Ya. Kembali ke jalan yang lurus begitu ya. Benar, Siratul Mustaqim. Iya, Siratul Mustaqim. Tapi menurut Bapak Ibu sebenarnya untuk tes minat bakat ini sebenarnya dilakukannya itu idealnya ketika mereka umur berapa sih? Sebenarnya gini, saya pernah membaca sebuah buku, sangatlah merugi seorang orang tua yang tidak mengenali bakat dan potensi anaknya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang bakat dan potensi itu bisa dilihat sejak anak masih kecil. Itu saya bisa amati sendiri dari anak saya. Walaupun saya juga pernah tersesat di dalam menempatkan mereka pada jurusan yang sama dengan saya gitu ya.
Jadi saya mengamati anak saya ada 3 dengan bakat yang berbeda. Anak yang pertama itu umur setahun, dia sangat lincah berbicara dalam berbagai bahasa. Ketika dia disuruh berhitung dalam berbagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Banjar, dia bisa. Sementara anak yang lain itu dia kurang suka berbicara, bahkan sampai umur 2 tahun, 2 tahun setengah itu belum lancar. Nah, dalam perkembangannya ternyata anak yang pertama yang pandai berbicara ini, domestik ini, itu saya masukkan ke jurusan IPA. Nah, di situ dia merasa sangat tidak enak, dan saya pun sangat tidak enak, karena kebetulan dia belajar sekolah di sekolah saya mengajar. Nah, sehingga laporan-laporan dia menggambar, ya, dia ngomong pada saat belajar fisika, belajar kimia gitu, itu sangat nggak enak. Nah, ternyata dia salah jurusan, salah penempatan jurusan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mengetahui rekomendasi yang paling baik itu, yang saya harapkan sekarang adalah dari guru SD. Begitu sudah tamat SD, harusnya setiap anak itu diberi rekomendasi yang harus diketahui oleh orang tua. Paling tidak anak itu bisa kita pahami apakah dia anak numerik atau anak literasi, anak yang hobi berhitung atau dia hobi menghafal, ya. Ya, karena secara garis besar 2 hal ini yang ada pada manusia yang istimewa kalau bisa keduanya seperti itu. Tapi kalaupun yang nggak bisa keduanya pasti ada skill yang lain gitu. Jadi setiap anak itu sebenarnya punya potensi sendiri, dan semua anak itu cerdas. Nah, tinggal harus mengetahui di bidang mana anak ini harus kita salurkan gitu. Ya, seperti itu. Kalau menurut Pak Hijrah gimana? Iya. Yang mananya nih? Ya, tentang mengetahui minat dan bakat Iya. anak tuh sebaiknya dilakukan saat mereka umur berapa sih? Apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah itu tepat gitu ya. Ada proses dan tahapannya. Nah, hanya saja kalau dari kami, kita yang kemudian mengambil konsep psikologi positif, itu menggunakan konsep Clifton Strength, umur yang paling tepat untuk mengetahui bakat minat siswa itu atau anak itu, mereka ada pada saat di level sekolah menengah atas. Jadi bisa mulai dari kelas 10, 11, dan 12 itu sudah bisa diteliti. Karena kenapa? Kalau di umur dari SD sampai SMP biasanya masih ada perubahan tujuan, kemudian ekspektasi dia ingin jadi apa, dia masih harus punya contoh dan sebagainya. Masih lingkungan akan sangat berpengaruh sekali terhadap mereka. Karena kenapa? Selanjutnya juga di dalam konsep Clifton Strength itu, dia ada mengenali 34 bakat. Jadi anak-anak teman-teman tadi yang kita lakukan assessment, mereka mengenali 34 bakat mereka. Dari 34 bakat itu nanti akan diambil 5 bakat yang paling tertinggi dan 5 bakat yang paling terendah. Fokusnya adalah teman-teman yang melakukan assessment tadi, 5 bakat yang teratasnya itu akan kita sugesti untuk mereka fokus untuk memperkuat itu. Dan tidak jangan terlalu berfokus pada sesuatu yang mereka tidak kuat. Ibarat teman-teman misalnya nggak kuat bahasa linguistik, nggak perlu disuruh les untuk bahasa Inggris kan gitu. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, jangan dipaksa bahasa Inggris. Kan konsep-konsep yang kadang-kadang masih ada di masyarakat, mana anaknya yang nggak bisa, dia dikhususin gitu. Iya. Kadang khususnya tambah padat gitu kan. Padahal mereka nggak kuat di situ gitu loh. Nah itu yang paling menariknya. Jadi sama seperti sebenarnya modelnya kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah, bahwa ada banyak model psikologi untuk pendekatan mengetahui bakat dan minat anak gitu ya. Dan masing-masing itu memiliki tahapan-tahapannya, dan itu memang menarik karena memang dari awal anak itu harus relate dia dengan apa yang harus dia tuju sampai ke depannya. Tapi memang juga berpengaruh bahwa kita melihat ini adalah proses jangka panjang lah, karena memang stigma yang muncul di masyarakat itu juga perlu dikembangkan secara bertahap juga gitu. Pemahaman orang tua itu juga perlu disampaikan secara perlahan. Jadi memang masih banyak
butuh effort yang lebih lah untuk sampai ke depannya seperti itu. Oke, berarti Iya. berarti orang tua ini sangat penting ya dalam mengetahui bakat dan minat siswa. Sangat berpengaruh. Berpengaruh Iya, sekali. makanya sebenarnya kelanjutannya nanti itu harus ada edukasi pada orang tua. Ya, karena memang kadang-kadang ya mohon maaf orang tua itu menyuruh anaknya sekolah, kadang-kadang melanjutkan cita-citanya. Iya, cita-citanya yang Misalnya dulu ibunya mau jadi dokter, terus nggak jadi, anaknya yang disuruh. betul sekali. Atau coba lihat anak tetangga, Betul, betul. anak tetangga atau coba lihat kakakmu. Ya, betul sekali. Pada nggak bisa ya. Jadi benar apa yang dikatakan tadi sama masnya ya, itu saya alami sendiri. Jadi karena saya beruntung pernah membaca buku tadi ya mengenali bakat anak itu, maka anak-anak saya itu ya ketika saya tahu dia suka matematika, maka saya panggilkan guru les matematika ya. Memang terjadi kekeliruan kita selama ini, termasuk juga di guru-guru kita terus terang. Ketika penyerahan rapat pada orang tua, yang sering ditunjukkan itu adalah nilai-nilai yang rendah. Yang rendah, Bu. Tolong anak ibu ini matematikanya ini masih sangat Iya. di bawah KKM ya Ajar sekarang. gitu. Ya, terus orang tua menyambut, baik Bu, nanti saya leskan anak Iya. saya. Iya. Nah, ketika situasi ini anak berada pada penderitaan dua kali. Jadi menderita menderita di sekolah dan menderita di tempat les ya. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi kalau konsep dari bakat minat ini seperti yang Abah Rama juga katakan ya, lebih bagus kita mengasah kampak itu pada sisi yang tajam daripada kita pada sisi yang tumpulnya. Bukan tidak mungkin, jadi bukan tidak mungkin bahwa memang bisa saja sih dengan pelatihan, dengan ini dan sebagainya. Tapi itu butuh waktu yang lama, biaya yang lama, proses yang lama, tenaga yang lama Benar. untuk bisa memaksimalkan dia ya. Nah, terus kenapa dilaksanakan di SMA? Di SMA ini yang saya katakan tadi sebenarnya memang dari awal membangun pendidikan itu sama dengan membangun rumah. Kita mau apa rumah kita? Mau berapa lantai, berapa tingginya, berapa luasnya, bagaimana bentuknya, itu dari dasarnya, pondasinya. Jadi harus dari awal. Tapi kenapa di SMA? Ya, supaya tidak tambah tersesat lagi di perguruan tinggi. Karena SMA ini kan masa yang sangat menentukan, ya. Benar, Bu. Masa yang sangat menentukan. Jadi saya itu jadi guru negeri itu 25 tahun. Mungkin sejak honor itu dari 89 udah berapa tahun tuh? 33 tahun ya. Ya, saya mengajar. Dan saya melihat itu karena saya mengajar fisika. Dan saya sebenarnya merasa juga sebagai orang yang tersesat. Benar, ya. Tapi itu yang menarik loh yang tadi ya. Iya. Quotes of the day-nya. Iya. Asalah pada tempat yang seharusnya. Jadi, Iya, betul jadi sekali. gini, dulu mungkin juga sekarang ya, kalau orang sudah ranking, dulu kan pembagian jurusan itu di kelas 2 ya, kalau sekarang kelas 11. Iya. Ketika itu sudah ranking di kelas 1, dimasukkan di IPA. Iya, betul Termasuk sekali. saya didorong Betul, masuk di IPA. Gitu. Padahal saya ingat waktu itu yang selalu dapat 9 itu sejarah, dapat 9, geografi, bahasa Inggris. Sebenarnya dasarnya saya itu kecerdasan vokal ya, berbicara. Tapi jadi Ekstra Guru ekstrovert fisika. gitu. Tapi jadi guru fisika dan saya juga lulus di ITS, tapi memang itu tadi usaha. Iya. Tapi cinta itu sulit. Sulit. Asik. Ya setelah berliku-liku dan saya mengenal manajemen ya, suatu ilmu yang ini ternyata itu yang lebih menarik lagi dari diri saya ya. Dan itu yang bisa membuat saya eksplor, bukan fisika saya gitu. Ya, walaupun misalnya saya nih lulus ITS S2, tapi saya tuh kepedean saya terhadap fisika itu enggak begitu membuat saya effort dengan itu ya. Tapi kalau dengan berbicara itu rasanya ya mungkin kita kurang lebih gitu Iya. Pak, ya. Cocok ya, cocok. Iya, tapi bukan mantan, Bu ya. Iya itu seperti Suka, itu. suka. Sama saya juga kalau sudah bahas tentang berbicara depan umum itu seperti wah, saya semangat ini. Iya, nggak usah pakai modal gitu. Iya. Nggak usah ngapal-ngapal enggak. Betul sekali. Gitu. Sudah cocok. Jadi rasanya sekarang itu saya jadi pengen belajar hukum, belajar psikologi gitu. Karena ilmu-ilmu itu tuh mudah ya. Jadi ketika saya mengajar di SMA, kebetulan di Mandua, saya mempelajari anak itu. Mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12, saya tanya mana yang suka fisika. Rasa sedih rasanya jadi guru fisika, nggak berkembang ya. Rasanya nggak banyak yang menyukai, apalagi mengamalkan ya. Iya, Bu. Nah, waktu itu saya pesankan kepada siswa saya, jangan tersesat untuk kedua kali.
kalau nggak suka dengan fisika, dengan hitung-hitung, jangan masuk ke ini ya. Pilih pelajaran-pelajaran yang memang lebih mudah ya. Jangan kita memilih itu melihat orang gengsi-gengsian, dia ambil jurusan itu. Kalau perlu kita memilih yang orang-orang tidak suka ya. Peluang itu menjadi lebih besar. betul besar. sekali. Iya. Ya, benar sih tadi Ibu bilang kan, karena anak-anak sekarang ini masih banyak yang masih belum tahu nih mau jadi apa ke depannya, mau Iya. ngapain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, apakah itu adalah salah satu alasan kenapa Bapak Ibu melakukan asesmen minat bakatnya pada kelas 3? Betul sekali. Karena kan saya kenapa nggak dari kelas 1 aja gitu? Iya. Karena kan mereka kan masih bisa diasah dari Iya. sekarang kan. Iya. Nah, kalau sudah kelas 3 ya bisa, kalau misalnya saya bisa bilang kayaknya terlambat deh buat Ya, mereka tapi tahu gitu. kan kasihan mereka nih kalau lulus. Iya, Kalau betul. yang kelas 10 kan masih ada kemungkinan nanti kita bisa Iya. berikan itu. Ini kasihan kalau lulus kan. Iya. Nah, jadi sebelum mereka masuk perguruan tinggi mungkin bisa mikir-mikir, saya cocoknya ambil jurusan ini ya. Jangan ambil yang susah-susah dalam kehidupan ini ya. Kalau ada yang gampang kenapa yang susah? Iya, betul. Kalau ada yang Bukan gampang, yang kenapa kebalik. yang susah? Kalau ada yang susah Kalau kenapa harus yang gampang ya? Kan harus berbeda tadi. Oh katanya. iya, harus berbeda ya. Aduh. Iya. Tuh untuk anak kelas 3. Terus gimana nih Bu? Misal tadi udah ngelakuin asesmen nih. Terus mereka ternyata ngelihat hasilnya, oh ternyata saya bakatnya bukan di sini. Terus gimana? Mereka kan nggak bisa putar balik lagi tuh. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah menyadari kayaknya saya salah? Ya nggak apa-apa kan, ke depan bisa memilih jurusan di perguruan tinggi yang lebih sesuai dengan bakatnya. Kayak itu ya untuk anak-anak kelas 3. Untuk yang sudah melihat hasilnya tadi, kalau misalnya memang kurang sama. Jadi kecerdasan yang paling tinggi adalah menerima kenyataan. Realistis ya adik-adik ya. Iya. Ikhlas. Karena kita ikhlas. Kita harus menerima. Jadi kita Ikhlas jangan adalah ya. kunci. Menerima siapa diri kita, mensyukuri betul. diri kita seperti apa. Jangan mau ya, seperti orang ya. Iya, Jadi tapi kita- sedihnya itu gini Bu, kadang kan anak-anak yang kayak Ibu bilang tadi melanjutkan cita-cita orang tuanya. Iya. Ketika mereka sudah tahu saya nggak minat nih di sini, tapi gimana ngomong sama orang tua? Itu kan Betul. agak Makanya ini setelah ini sebenarnya saya tadi dengan kepala sekolah mengatakan perlu ada membangun sinergitas antara orang tua dan sekolah atau orang tua dan guru untuk bisa memahamkan ini supaya tidak terjadi pertentangan juga antara anak dengan orang tua. Iya. Karena harus diingat juga kesuksesan anak itu tergantung pada ridhonya orang tua gitu. Jadi yang perlu dipahamkan adalah orang tua gitu. Setelah terbangun pemahaman itu, orang tua bisa memahami itu, tentulah dia tidak ingin anaknya itu salah dalam memilih sesuatu. kalau ini saya ke Pak Hijrah ya Bu ya. Menurut Bapak, bisakah dalam satu anak itu memiliki lebih dari satu bakat? Satu anak itu pasti punya 34 bakat. Oh gitu, tapi yang menonjol yang Ada yang menonjol, ada yang enggak. Nah, seperti yang kita tadi sampaikan itu anak-anak teman-teman tadi mana yang mereka lebih tinggi, mereka fokus ke sana. 5 bakat. Karena kalau mereka fokus ke sana, sumber energi yang digunakan itu akan memiliki benefit yang luar biasa. Daripada mereka menghabiskan energi kepada sesuatu yang mereka nggak punya bakatnya, mereka nggak bisa berminat untuk itu, effortnya malah nggak lebih. Sehingga kita kan berusaha untuk memaksimalkan dengan bakat yang mereka miliki, maka menentukan kebutuhan apa di masa depan, maka itu harus punya jalur yang lebih tepat. Makanya kita tanamkan tadi sugesti. Nah, maka harapannya adalah karena tentu toh pada pilihan akhirnya itu ada di masing-masing peserta tadi, mereka mau mengikuti atau tidak. Tapi paling tidak harapannya tadi sih insya Allah effortnya pada bagus semua nih, ya sampai habis kering nih. Kering. Terima kasih ya Bapak. Siap. Sering memberikan penjelasan ya. Iya. Nah, Artinya kita bersyukur ya animo siswa kita Luar biasa sekali. Ya. Iya. Kayaknya memang dinanti-nantikan ya. iya. Banget. Selama ini mereka secara mandiri, Banget. searching di benar, internet ya, ternyata sekarang mereka diberikan itu luar biasa. Acara udah ya. tutup itu masih buka diskusi lagi Bu. Iya. Saya bilang setelah ini nanti ada saya kasih invoice ya, ketahuan lagi. Iya. Nah, iya. untuk sosialisasi sendiri nih, itu untuk seluruh sekolah atau hanya beberapa sekolah? Ya, untuk tahap awal ini kita kan ini baru langkah awal. Kita baru pilot project ini.
memilih sekolah-sekolah penggerak sebagai penghargaan bagi mereka ya. Kecuali Balikpapan yang kita pilih adalah SMA 1, SMA 2 karena memang belum ada di sana ya sekolah penggerak. Jadi SMA 4 PPU ini kami menghargai ya, keberhasilan sekolah untuk bisa menjadi sekolah penggerak. Selain ini ada SMA 11 Samarinda, SMA 8 Samarinda, SMA 8, SMA 2 dan SMA 1 Balikpapan. Baru 5. Baru 5. Baru 5. Nah, insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa menyasar lebih banyak lagi memfasilitasi siswa untuk memahami bakat dan potensi mereka. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi, oke. Iya. Nanti kita podcast lagi. Asik, boleh ditunggu. Ya. Kalau tahun depan berarti saya udah kelas 3 nih. Berarti saya bisa ikut ini. Sebenarnya Hawa kayaknya pengen ikut mulai sekarang ya. Oh, kalau udah kelas 3 besok harga anchornya udah harga spesial dong. Oke, tadi saya mau nanya apa ya? Saya lupa mau. Aduh, jangan nervous dong. Deg-degan ada Ibu. Oh iya, ini saya mau nanya, misal Hawa nih ya Bu, misal dia itu dia cuma sekedar minat, tapi karena dia merasa dia minat di bidang tersebut, ketika dia terjun ke bidang tersebut ternyata dia tidak ada bakatnya, itu mungkin nggak sih Bu? Mungkin sih, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Cuma kan itu 1 banding 1. Alangkah bagusnya kalau 1+1 kan. Ya, betul. Jadi bakatnya ada, minatnya ada, sesuai dengan bakat dan minatnya tadi. Itu yang lebih, ya kan kita dalam pendidikan itu kan tingkat keberhasilan itu seperti yang kita lihat ada bakat, kemudian ada faktor lingkungan, sarana prasarana. Kalau semuanya centang-centang itu dia akan beroleh maksimal. Dan kalau semuanya itu kurang-kurang kan ya berarti dia kurang sesuai, berarti kan dia hasilnya diprediksi akan minimal gitu. Jadi ada banyak kan tuh sebenarnya. Jadi misalnya anggaplah kalau misalnya dia tadi ikut nih, ada dari 2 bakat terbesar dia, salah satunya misalnya komunikasi, kemudian deliberatif. Tapi di satu sisi misalnya dia kurang disiplin. Yang terendah nih misalnya bakatnya. Kalau dia tidak disiplin, itu susah untuk meraih minatnya. Tapi kalau dia memperkuat fokus pada bagaimana dia cara berkomunikasi, dia membangun relasi, dia belajar ngobrol dengan orang-orang yang sudah pernah melakukan podcast, belajar pidato dan sebagainya, baca puisi dan sebagainya, bisa jadi. Jadi ada banyak jalur yang bisa dia perkuat gitu. Jangan fokus pada yang misalnya tidak disiplinnya tadi, atau misalnya disiplin yang ada di atas, komunikasinya di bawah. Selama dia bisa disiplinnya dia perkuat, maka ada punya kemampuan berpotensi untuk jadi anchor. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Sih. Dan jangan lupa juga kita jangan cuma berfokus pada kemampuan intelektual itu. Iya. Tapi kan kemampuan sosial ya, kecerdasan EQ, IQ, SQ itu sangat mempengaruhi. Dan bahkan kemampuan EQ itu dalam bergaul ya, emosional quotient itu, spiritual quotient. Yang paling tinggi itu spiritual quotient tadi, yang paling tinggi. Mampu menerima. Menerima keadaan. Iya, menerima orang ya, menerima sikap orang itu ya, jadi kecerdasan sosialnya yang bagus ya. Terus tadi kecerdasan itu kelemahannya apa? Itu bisa dikurangi kelemahan itu. Misalnya untuk orang-orang yang pintar, kadang dia diiringi tumbuhnya rasa sombong ya dalam dirinya, tidak butuh kerjasama dengan orang lain, ya kan? Kurang menghargai pendapat orang lain. Itu semua kan menjadi bagian-bagian yang lemah di dalam diri ya. Maka sesuai dengan misi Kalimantan Timur tentang pendidikan itu ya, berdaulat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang pertama berakhlak mulia. Ya. Itu dia. Berakhlak mulia dulu. Iya, berdaya saing ya. Nggak ada gunanya pintar kalau dia nggak punya akhlak yang baik, nggak ada yang mau pakai. Jadi orang cerdas, orang pintar ceramah dan sebagainya, kalau nggak ada yang mengundang, nggak terpakai. Iya, ceramah sendiri dalam rumah. Jadi apa-apa. Tapi kalau udah pintar, terus manis kayak Hawa gimana? Gitu. Asik ya. Gitu, dia ramah orangnya, manis gitu kan. Ya kan. Hawa ini super ramah. Iya. Pokoknya jangan jangan pemalu dan jangan malu-maluin.
Itu dia. Jangan pemalu dan jangan malu-maluin. Dan ramahnya jangan rajin menjamah. Oke deh. Nah, Bu, ini tanggapan Ibu sama Bapak nih kalau misalnya ada siswa yang ditekan sama orang tuanya untuk mengikuti jurusan yang enggak dia mau, yang enggak dia inginkan. Bilangnya nanti orang tuanya ngomong kayak gini, ikutin aja yang orang tua omongin gitu. Karena orang tua lebih tahu gitu bilangnya. Ya, makanya tadi itu perlu membangun sinergitas antara orang tua dan guru. Ya. Tapi perlu juga menjadi anak yang penurut. Gitu. Jadi supaya tidak menurut dalam perbuatan tapi dalam hati juga susah ya. Perlu dikomunikasikan. Ya. Sepertinya yang paling menantang ini untuk ngomong ke orang tua ya, Hawa Iya, ya. betul. Paling Karena menantang takut gitu. aduh durhaka nanti Iya. gitu. Durhaka. Ya, kalau nggak diikutin, aduh. Makanya dalam hal ini pelibatan guru BK juga sangat penting. Gitu. Saya pengalaman itu dosen Unmul, dosen matematika, ada Pak Labulan ya, dulu anaknya sekolah di Mandua. Karena beliau orang matematika, tentu ingin anaknya jadi orang matematika. Tapi hasil penemuan dari guru BK, Bonce Nur Hasanah, dia itu adalah bahasa. Dan beliau mengikuti hasil dari guru BK. Dan anaknya sekarang benar di Jepang ya. Jadi dia mengambil bahasa Jepang. Asik. Sekarang sudah kerja di Jepang. Itu. Ya, Jadi memang orang tua juga harus perlu memahami. Baik. Hawa Aisiteru. Ya. Makasih Teru apa? Yes. Apa aja artinya apa? Ayah nohon kumaha atuh. Kumaha dama. Iya. Oke deh kayaknya. Ada lagi Hawa yang mau Ibu dulu. Oke, kalau dari saya misal nih mau Iya. ada urusan Nah, lain. Lanjut. Saya lanjut ya, Bu ya. Nah, misal nih di sekolah ini hasil temuan tadi kita udah lihat anak-anaknya bakatnya di mana. Terus apa sih yang bisa sekolah lakukan untuk si anak ini, Bu? Iya. Mereka mendalami apa sih, kita memberikan fasilitas seperti apa sih? Iya, langkahnya yang secara umum itu tadi pertama mengkomunikasikan itu dengan orang tua. Dan kemudian tentu membimbing siswa ini kemana yang cocok, yang sesuai. Gitu. Itu aja. Kan kita tidak ada paksaan. Walaupun kita sudah mengetahui seperti itu, kalau memang mereka ingin seperti ini, kita juga nggak bisa memaksa. Tapi kita membantu, mengkomunikasikan, membantu memahamkan. Nah, kalau ini Pak, misal ada anak kelas 2 atau kelas 1 pengen juga tes Boleh. minat dan bakat tuh di mana? Gimana caranya gimana caranya, gitu? Insya Allah sih nanti bisa dikoordinir dengan pihak sekolah ya untuk bisa siapa tahu nanti ke depannya mau melakukan proses asesmen untuk kelas 10 dan kelas 11. Oh, gitu. Oke. Mari kita bersatu untuk mengajukan pada sekolah Hawa. Asik. Mari kita bersama. Yes, saya dukung. Ini supaya kelas 10 sama kelas 11-nya ini nggak salah jalan lagi nanti. Ya, kalau besok pihak sekolah ngadakan untuk kelas 10 dan kelas 11, Hawa kan udah kelas 12. Oh iya. Bye Hawa nggak bye. ikut. Maaf ya Hawa ya. Mohon maaf ya Hawa ya. Goodbye. Dan saya nggak diajak nih. Asik. Tapi kan sudah tahu bakatnya, Hawa sudah tahu. Anchor, Bu. Iya, Hawa tertarik banget sama Anchor. Tertarik saya. Cita-cita saya juga pengen itu sekolah di Fakultas Hukum, pengen jadi. Pengen menjadi pengacara. Iya, betul. Yang Jadi baik hati. lawyer. Pengacara yang baik hati ya. Ya. Kita tunggu ya Hawa. Amin. Oke. Mau kalau dia jadi pengacaranya saya yang jatuh cinta, Bu. Aduh. Akhirnya semua bisa menerima keputusannya nanti. Iya. Tapi Hawa ini jurusannya IPA loh, Bu. Iya, itulah yang Jurusannya IPA. ya terus terang aja, itulah yang menyebabkan selama ini memang ada hal yang menurut saya itu kurang tepat. Iya, betul. Kurang tepat. Maksudnya gini. Tapi kita tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Karena ini sudah ini terjadi hari ini itu sudah produk 20 sampai 30 tahun yang lalu gitu. Karena dulu kan kita memang penjurusan itu terus terang banyak anak masuk itu kan nggak memilih ke situ kadang-kadang. Ketersediaan kelasnya yang lebih banyak IPA. Kenapa ketersediaan kelas gurunya yang banyak? Kan gitu kan. Nah,
Ya kita bersyukurlah dengan adanya Merdeka Belajar ini. Ya, betul. Nah, kami harapkan itu guru juga merdeka dalam memberikan nilai sesuai dengan kenyataan dan keinginannya, ya kan? Nah, sesuai dengan kenyataan tentunya kan? Iya, Bu, benar. Nah, pakai rumus-rumus lagi kan? Nah, Benar. siswa Nggak juga merasa seperti dia. itu. Nggak merasa dia, Bu. Iya tahu dia, itu so Indonesia tahu dia, paham maksud saya itu. Iya, jadi termasuk juga anak bisa merdeka memilih sesuai dengan bakatnya. Bebas memilih. Iya, mempertajam di mana yang dia sukai. Iya. Oke, ada lagi Hawa yang mau ditanya. Siapa tahu masih penasaran kan Boleh tentang tes nih. boleh aja lewat telepon. Telepon. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya bincang-bincang kita hari ini dengan narasumber. Semoga ya buat yang nonton nih bisa ambil pelajaran dari perbincangan kita, terus bisa mengimplementasikan di kehidupan masing-masing. Untuk anak-anak SMA yang mungkin masih tersesat sama minat dan bakatnya, Masih belum tahu nih aku bisa bisanya langsung di hubungin mana. Pak Hijrah. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih. waktunya Ya, semoga juga. bisa ketemu lagi kita. Amin, amin. Ngobrol-ngobrol lagi tentang minat dan Ketemu bakat. sama saya, Pak ya. Iya. Awa, bye-bye. Teman-teman kan untuk kelas 11 Awa. Iya. Oke, terima kasih ya Bapak Siap. Ibu ya. Oke, jadi itu adalah perbincangan kita sama narasumber yang sungguh sangat menginspirasi, luar biasa. Ya. Mungkin itu aja podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.